wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bertemu lagi kita pada saat ini dalam mata pelajaran komunikasi bisnis. Semoga kita saat ini dalam keadaan sehat selalu. Dan sebelum kita memulaikan pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saat ini kita akan mulaikan materi kita, yaitu kompetensi dasar kita pada saat ini menerapkan negosiasi bisnis, kemudian melakukan negosiasi bisnis. Indikator pencapaian kompetensi yaitu mengenai mengidentifikasi unsur-unsur, menjelaskan ruang lingkup negosiasi, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur negosiasi bisnis, serta menganalisis proses negosiasi. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi konsep negosiasi bisnis, kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur negosiasi bisnis, dan seterusnya. Sebelum kita masuk dalam materi, kita lihat video mengenai negosiasi bisnis. Negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut. Untuk lanjutannya, yuk nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kenapa? Sedih banget. Ini nih deh, HP aku mati, semalam banting loh. Kebanting? Ih, kok ketawa? Ya udah aja, gila HP aku bagus, banting gitu. Emang diretak semua, gak mau hidup. Gini, aku punya kenalan. Dia kemarin ngubungin aku, katanya dia punya handphone yang mau dijual. Kamu enggak? Aku bayar. Dia jualnya juga bisa dinego sih. Nah itu temen aku. Ini speaker udah nggak bisa lagi bunyi deh. Tapi HP aku ini bisa dijual juga nggak? Apa mungkin kita tuker tambah atau apa nanti? Gimana? Boleh. Boleh. Udah. Nanti siang aku ajak kamu ketemu dia ya. Oke deh, makasih ya deh. Oke, sama-sama. Halo, ini siapa ya? Ini deh ya. Kamu lagi di mana? Oh Dea. Oh iya, aku lagi di kampus deh. Kenapa deh? Ternyata tadi temen aku ada yang rusak HP-nya. Terus aku bilang aja, HP kamu mau dijual gitu. Mau nggak? Kalau mau, nanti siang kita bisa ketemu nggak? Biar langsung aja gitu. Oh bisa. Oke, dan tempat biasa ya? Apa biasa? Oke. Dadah. Dadah, sampai ketemu nanti. Oke. Itu kayak Ica. Halo, kenalan dulu. Oh jadi kamu yang mau ganti HP? Ini Iya. HP-nya. Kamu bisa lihat dulu dong. Oh ini HP aku sendiri loh. Memang aku jual, tapi masih bagus. Bentar ya. Oh iya, dia bilang kalau masalah harga bisa kan? Oh bisa. Harga mahasiswa loh. Bisa. Boleh aku cek dulu nggak? Boleh. Sih bagus lah ya. Bagus nih. Aku mau dong. Berapa ya kira-kira? Kalau harga mahasiswa ya, kita kan masih perlu uang juga sih untuk jajan. Kalau aku sih 1.500.000 lah. Lumayan ya. Iya. Bisa diturunin nggak? Kayaknya kalau 1,5 belum ada duitnya. Emang kalau dari kamu berapa? Satu gimana? Kalau satu sih menurut aku masih rendah sih. Gimana kalau naikin sedikit? Berapa? Gimana kalau 14? Jadi temen aku juga lagi nggak ada uang nih, gimana? 1-2 gimana kan? Iya boleh. Naikin 2 lah, iya. Ambil jalan tengahnya aja deh. 1,3. Gimana? 300. Tapi nggak ada kendalanya kan? Nggak aman. Aku kan sendiri loh. Oh iya. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Apa? Ya udah.
Deal ya. Ya. 1, 3. Kasih ya. Oke adik-adik, itulah video tentang negosiasi bisnis. Sebagaimana telah dibagikan kartu LKPD, buatlah suatu kesimpulan mengenai video yang telah kalian amati. Kita akan masuk materi. Materi yang pertama yaitu pengertian negosiasi bisnis. Pengertian negosiasi yaitu negotiating dalam bahasa Inggris berarti merundingkan, berbicara, kemungkinan tentang suatu kondisi atau tawar-menawar. Maka negosiasi adalah suatu interaksi bisnis di mana kedua belah pihak mempunyai suatu motivasi, kebutuhan dan hak atas hasil akhir yang berbeda serta mencoba untuk melakukan kesepakatan tentang suatu hal demi kepentingan bersama. Jadi itu pengertian tentang negosiasi. Kemudian masuk dalam tujuan negosiasi. Tujuan negosiasi terbagi 3. Yang pertama untuk mendapat atau mencapai kata kesepakatan. Kemudian yang kedua untuk mendapat jalan keluar dari masalah. Kemudian yang ketiga untuk mencapai hasil akhir saling menguntungkan. Itulah tujuan negosiasi. Kemudian manfaat negosiasi. Manfaat negosiasi yang pertama menciptakan suatu jalinan kerjasama antar suatu pihak. Kemudian yang kedua adanya saling pengertian antara masing-masing pihak. Kemudian yang ketiga bersama-sama saling menguntungkan. Kemudian yang keempat terciptanya suatu interaksi yang positif bagi banyak orang. Itulah manfaat negosiasi. Kemudian kita masuk dalam materi berikut yaitu macam-macam bentuk negosiasi. Macam-macam bentuk negosiasi terbagi dalam 5. Yang pertama, negosiasi untuk mencapai persetujuan antara pengusaha dengan bank dalam penjualan jumlah kredit. Kemudian yang kedua, negosiasi antara pengusaha dengan pemasok dalam hal pengajuan syarat, penyerahan barang dan potongan harga. Kemudian yang ketiga, negosiasi antara penjual dengan pembeli dalam hal persetujuan harga dan pelayanan purna jual. Kemudian yang keempat, negosiasi antara perusahaan dengan agen berkenaan dengan masalah keagenan. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, negosiasi antara agen grosir dengan penjual eceran dan perjanjian kerjasama dalam pemasaran barang. Kemudian kita masuk dalam bentuk negosiasi. Bentuk negosiasi terbagi dalam 2, yaitu yang pertama negosiasi yang dilakukan karena ada permasalahan konflik sebelumnya. Kemudian yang kedua, negosiasi yang dilakukan tanpa ada masalah konflik sebelumnya. Kemudian kita masuk dalam karakteristik negosiasi. Karakteristik negosiasi terbagi dalam 2 bagian, yaitu karakteristik umum dan karakteristik khusus. Karakteristik umum terbagi dalam 4, yaitu senantiasa melibatkan orang baik sebagai individual, perwakilan organisasi atau perusahaan sendiri atau dalam kelompok. Kemudian yang kedua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mula dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Kemudian yang ketiga, hampir selalu terbentuk tatap muka dengan menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah.
Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, ujung dari negosiasi adalah adanya suatu kesepakatan. Kemudian kita masuk dalam karakteristik khusus. Karakteristik khusus. Yang pertama, kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi sebelumnya pernah atau sedang melakukan hubungan bisnis atau kerjasama secara temporer. Kemudian yang kedua, adanya keinginan kedua belah pihak untuk melakukan perubahan di masa yang akan datang dan seterusnya. Itulah materi kita yang pertama tentang negosiasi. Maka kita akan lanjut dalam materi yang berikut, yaitu tentang unsur-unsur negosiasi. Diharapkan adik-adik siswa dapat membuat tugas kelompok yang ada di dalam Google Classroom yang telah dibagikan, serta langsung mengisi absensi dalam Google Classroom. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, diharapkan satu orang siswa dapat memimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran kita. Oke, pembelajaran kita telah selesai. Maka saya ucapkan banyak terima kasih.